instalasi ujian online, kita harus menjalankannya sebagai administrator karena akan masuk ke dalam lokal disk C. Caranya untuk instalasi, kita klik kanan, kemudian run as administrator. Kita pilih yes, dan kita klik yes, tunggu sampai 100%. Setelah selesai, maka akan muncul shortcut icon ujian online di desktop. Maka kita bisa buka dengan cara klik 2 kali di sini. Pertama-tama tentu saja kita harus men-setting sebagai admin. Untuk user dan passwordnya admin adalah admin dan admin. Pilih admin, admin. Kita klik login. Jangan lupa pada saat pertama kali, yaitu kita harus mengganti password admin sehingga aman. Caranya klik user, kemudian kita edit. Kita isi, kemudian di sini kita ganti passwordnya dan sebagai administrator. Oke. Untuk pertama-tama yang harus kita setting yaitu kita membuat kelas. Untuk membuat kelas, klik setting, user group. Di sini saya akan coba untuk membuat kelas. Misalkan saya bikin kelas 12 multimedia. Klik submit. Kita klik back, maka sudah muncul kelas 12 multimedia. Saya bikin baru lagi yaitu 12 pemasaran. Klik submit. Back sini. Yang perlu diketahui adalah pada saat nanti kita mau memasukkan atau mengimpor siswa yang tertulis yaitu ID-nya, sehingga harus kita ingat-ingat jika kelas 12 multimedia maka ID-nya 1 dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah memasukkan peserta atau siswa peserta ujian. Caranya klik user. Nah, di sini kalau mau masukkan satu persatu kita klik add new. Namun kalau mau mengimpor kita bisa upload dengan file Excel. Untuk format impornya kita bisa download di sini. Klik, kita save. Selanjutnya yaitu kita buka file import siswa XLS yang sudah kita download tadi, kita isi dengan nama-nama siswa yang akan mengikuti ujian. Misalkan di sini username misalkan 1001, passwordnya bisa random, bisa terserah. Misalkan di sini saya kasih passwordnya siswa, emailnya siswa, first name-nya, persibnya Kartono, last name-nya oke. Dia kelas multimedia 1002, passwordnya siswa, emailnya siswa, terserah, namanya Dewi Gita, dia ikut kelas pemasaran, misalkan seperti ini. 1003, passwordnya siswa juga, namun bandingan nanti di random. Terus passwordnya dikasihkan ke siswanya masing-masing. Di sini namanya
rahasia, dia juga pemasaran, misalkan seperti ini. Kemudian saya simpan. Oke, kemudian setelah kita simpan dari file Excel, kita ambil filenya, klik browse, kemudian tadi di download itu filenya, import siswa, klik open, kemudian kita klik upload. Oke, sini sudah masuk siswanya. Langkah berikutnya yaitu kita akan membuat bank soal. Oke. Membuat bank soal, yang pertama yaitu kita harus membuat mata pelajarannya dulu. Untuk membuat mata pelajaran, kita klik setting, kemudian kita klik kategori. Nah, di sini sudah ada data pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Mungkin kita juga bisa mengedit, misalkan bahasa Indonesia kelas 12, submit atau try out atau apa, terserah. Bahasa Inggris saya edit kelas 12. Oke. Terus saya mau bikin lagi baru, yaitu multimedia, teori kejuruan multimedia kelas 12. Submit, back seperti ini. Ini saya edit juga lah, kelas 12, submit. Oke, di sini bahasa Indonesia 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan coba untuk memasukkan soal ini multimedia. Kita nanti coba masukkan sekitar 7 soal, kemudian yang bahasa Inggris nanti kita coba untuk memasukkan soal ini dengan gambar dan juga dengan audio. Baik, kalau soal sudah siap, kita bikin question bank soal. Nanti bank soal bisa lebih dari terserah, mau 50 mau 100, tapi yang diujikan hanya beberapa saja bisa. Nanti secara otomatis juga acak. Oke, di sini kalau mau bikin soal satu persatu ada di sini. Ini bank soal. Nanti kalau mau import bisa klik di sini, import. Saya klik import. Kemudian untuk mendownload contohnya kita bisa klik di sini, sampel XLS, saya simpen. Selanjutnya file sampel ini ketika kita buka formatnya seperti ini, question type. Kalau di sini tulisnya jika pilihan maka 0. Jika ada multiple answer, pilihannya banyak, 1 dan seterusnya. Yang mungkin yang kita butuhkan yaitu pilihan single pilihan, itu aja, soalnya sesuai dengan ujian nasional. Oke, sehingga ketika bikin soal semuanya 0 gitu. Dan ini contoh aja, contoh question, ini pertanyaan, kemudian description, deskripsi dari pertanyaan, bisa kita coba untuk hapus saja. Dan di correct number itu pilihan yang benar yang mana. Terus option 1 jika
yang benar option ini 4, berarti nanti jawabannya benar di sini. Karena ini ada opsinya 4, kita bisa tambahi option 5. Oke, option 5. Kita hapus dulu. Oke, kita coba masukkan seperti ini nomor. Tentu saja nomornya nggak usah. Terus description kosong, kemudian correct number. Misalkan nanti saya coba correct numbernya itu opsinya 1 semua. Jawaban A seperti ini. Jawaban seperti ini. Copy, paste, copy, paste, copy, paste. Oke. Dua. Perlu saya ulangi lagi bahwa single answer 0, jadi pilihan ganda 0, kemudian descriptionnya kosong, kemudian correction option number, ini jawaban yang benar yang mana, seperti itu. Jika nomor 1 option yang benar ini, maka kita tulis 3 gitu. Terus tadi awalnya itu optionnya hanya 4, Anda bisa tambahi lagi option 5. Nanti otomatis dia akan memiliki option sebanyak 5. Jangan lupa kita simpen. Oke, setelah ini soal tadi sudah kita masukkan multimedia. Terus bagaimana cara untuk mengimpor? Kita pilih kategorinya, jangan sampai salah. Teori kejuruan multimedia sesuai dengan apa yang kita bentuk tadi soalnya. Kemudian levelnya normal saja. Kita cari filenya yaitu sample XLS. Kita open, kemudian kita klik import. Nah, di sini sudah ada 7 butir soal untuk multimedia. Mungkin bisa kita juga mengedit. Nah, di sini sudah masuk pilihan-pilihannya. Nah, ini jawabannya benar, ada radio buttonnya tercentang seperti itu. Oke, itu kemudian kita balik lagi ke question bank. Untuk memasukkan bahasa Inggris, bagaimana caranya? Seperti tadi, kita klik impor, kemudian kita download. Sebenarnya tadi di copy dulu boleh, atau filenya di rename juga boleh. Kita klik ini, kita simpan. Oke. Karena namanya ada 2, maka menjadi seperti ini. Saya tulis saja ini bahasa Inggris.
Sebelum kita membuat soal bahasa Inggris, perlu diketahui bahwa instalasi program dari ujian online ini ada di local disk C. Kemudian foldernya ujian.net. Nah, pada contoh kasus untuk soal bahasa Inggris, kita akan membuat 3 buah soal. Yang pertama adalah soal bergambar, kemudian jawabannya adalah A, B, C, D. Kemudian soal yang nomor 2, soal dengan tulisan, jawabannya adalah jawaban gambar. Dan yang ketiga adalah misalkan nanti soal audio, kemudian jawabannya seperti ini misalkan. Soalnya audio, tapi jawabannya seperti ini. Oke. Di dalam penulisan untuk import ke dalam Excel, soal bergambar, itu kita menggunakan sintak HTML, sehingga sintaknya seperti ini. Misalkan kita mau menampilkan gambar big26.jpg, maka file ini harus kita masukkan ke dalam folder soal. Folder soal ada di local disk C, ujian.net, kemudian htdocs, quiz, dan soal. Nah, di sini big26jpg harus ada di sini. Sedikit trik dari saya untuk membuat gambar ini menjadi terpisah, kita bisa menggunakan software capture screen. Di sini saya software capture screen-nya pakai Duck Capture. Duck Capture ini outputnya bisa kita simpan di folder mana, kemudian pada waktu menyimpan dikasih nama apa, pilihannya kita bisa pilih JPG, keyboard. Nah, sini yang paling enak, kita bisa menentukan keyboard. Yang paling penting bagi kita adalah berdasarkan region. Jadi tinggal nge-crop, kemudian langsung nyimpen namanya apa. Oke, untuk kita coba, misalkan ini soal nomor 1, berarti saya harus mengekstrak gambar ini. Caranya dengan capture tadi, Ctrl Shift A, kita seleksi, kemudian Ctrl S. Nah, kita taruh karena ini soal bahasa Inggris, saya bikin folder Bing. Nah, terus saya kasih nama file aja 01, nama soalnya, nama filenya dengan nomor soal. Saya save. Oke, kita lihat hasilnya Bing. Nah, seperti ini. Nanti file ini tinggal kita panggil berdasarkan kode HTML ini. Tentu saja nanti kita harus mengkopinya ke folder quiz. Selanjutnya kita untuk soal nomor 2 jawabannya adalah ini. Maka kita capture screen untuk jawaban nomor 2, jawaban A. Soal nomor 2 jawaban A. Kita capture screen lagi, Ctrl S, jawaban 02, B, Ctrl Shift A, kita seleksi, Ctrl S, soal nomor 2 jawaban C. Kita Ctrl Shift A, capture lagi,
Ctrl S, soal nomor 2 jawaban D. Untuk soal audio, ini contoh saja, misalkan soalnya audio, kemudian jawabannya ini, maka yang perlu kita siapkan adalah audionya. Kebetulan di sini audionya, misalkan di sini 01 MP3, saya tinggal copy, kemudian saya masukkan ke folder Bing, saya paste soal nomor 3 seperti itu. Oke, selanjutnya ketika sudah terkumpulkan, kita copy foldernya. Ya, ini kita taruh di tempat softwarenya, yaitu C ujian.net, kemudian htdocs, quiz, soal. Nah, di sini kita paste. Oke, selanjutnya kita akan mengimpor 3 soal bahasa Inggris dari ini ke Excel, dari PDF-nya ke Excel dengan ketentuan gambarnya tadi sudah kita simpan. Nah, di sini ternyata ketika kita ekspor itu kita sebenarnya mengekspor file yang tadi, template-nya itu kita hapus saja. Di sini kita hapus semua tadi. Option 5-nya kita hapus karena dari pertanyaan tadi hanya ada 4 option. Oke. Soalnya soal pilihan, kemudian pertanyaannya, karena pertanyaan yang soal pertama tadi adalah sebuah gambar, maka kita tinggal gambar ini adalah 01 Bing, sudah kita catat tadi, maka kita tinggal copy script ini ke dalam sini. Oke. Terus correction number, misalkan option 1 yang benar. Ini soalnya, misalkan kita tulis soal bahasa Inggris nomor 2. Nah, di sini yang benar misalkan 1. Kita kan tadi sudah membuat sintak, yaitu 02A, 02B seperti itu, maka kita tulis di sini 02A, 02A. htdocs, quiz, soal. Nah, ini 02A, 02B, 02C, 02D. Kita copy, taruh di sini 02B, taruh sini 02C, taruh sini 02D. Ini artinya ada pertanyaan tapi jawabannya adalah gambar. Untuk soal audio, kita menggunakan sintak HTML seperti ini. Di ahref, quiz, soal, ini sama dengan yang atas, kemudian ditambahi target. Nah, untuk yang penutupnya A. Jadi ini tadi IMG, tapi yang kalau ini A. Ini artinya dia akan menuju link atau menuju ke membuka file ini dengan tab baru. Kita copy aja. Untuk soal nomor 3 seperti ini. Kemudian correct number, ini nggak bisa di copy, saya
dulu aja. Oke, Anda bisa menyimpannya dalam bentuk lain. Misalkan kita simpan dalam dengan nama Bing XLS. Nah, nanti kita bisa langsung import. Selanjutnya, kita akan melakukan import dari file tadi bahasa Inggris. Kebetulan sudah saya rename menjadi Bing XLS. Maka di sini kita pada saat import question kita klik kategorinya bahasa Inggris, levelnya normal, kita browse Bing XLS, kita lihat open, kemudian import. Nah, seperti ini. Mungkin ada beberapa permasalahan, kita coba ini kok kosong, kita coba edit. Nah, ternyata nggak kosong, sudah ada gambarnya. Sebenarnya ini sintak HTML, Oke. Nah, ini sudah ada jawabannya, kemudian optionnya juga cuma 4. Ini juga kita bisa gunakan pada saat bahas soal matematika. Nah, soal matematika itu daripada kita membuat persamaan, misalkan persamaannya itu macam-macam, aneh-aneh, nah, kita bisa langsung capture aja dari soalnya. Karena kalau kita pakai equation editornya HTML ya agak ribet ya. Kira-kira itu. Kita coba yang soal lainnya. Soal bahasa ini kita lihat sudah sukses apa enggak. Ini soal nomor 2, jawabannya adalah gambar. Nah, ini sudah muncul semua. Kita lihat, kita cek untuk soal audio. Nah, di sini soal audio listen here. Jadi skrip tadi akan membuat tulisan listen here. Ketika diklik, maka dia akan membuka tab baru, membuka file MP3-nya tadi. Dia suaranya ini muncul. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah punya soal kejuruan 7 butir, soal bahasa Inggris 3 butir. Sekarang kita akan membuat soal yang diujikan kepada siswa. Perlu kita ketahui bahwa siswa seperti pada contoh kita punya tiga siswa, di mana Kartono ini multimedia, kemudian Dewi dan Siti adalah pemasaran. Nah, yang kita ambil contoh nanti bahasa Inggrisnya akan diujikan di semua siswa, baik multimedia maupun pemasaran. Namun untuk yang teori kejuruan multimedia akan diberikan ke Kartono saja. Selanjutnya kita langsung untuk membuat soal yang diujikan ke siswa, klik pada quiz. Nah, di sini saya akan membuat quiz untuk bahasa Inggris. Durasi untuk waktunya, misalkan kalau ini per menit, misalkan kalau 2 jam 120, tanggal dan jam mulai, tanggal dan jam selesai. Nah, kalau kita mau lebih fleksibel ya kita kasih yang banyak misalkan. Jadi suatu saat kita bisa mengaksesnya. Kemudian ini bisa kita presentasi untuk lulus apa enggaknya. Jadi nanti ketika kita misalkan klik 55%, maka ketika
dia kurang dari 55, maka dia tulisannya fail. Nah, untuk bahasa Inggris ini akan kita ujikan untuk semua siswa kelas 12, maka saya klik dua-duanya di sini. Allow to view answer, no. Ini akan memperlihatkan jawaban jika menurut soal. Kita klik tidak. Kemudian maksimal dia mengerjakan soal itu 1. Quiz type-nya exam. Kemudian jika benar nilainya berapa? Misalkan soalnya ada 40, ya kita kasih 2,5. Kemudian incorrect answer 0. Nah, di sini kita langsung untuk bahasa Inggris yang diujikan untuk semua siswa kelas 12, maka kategorinya kita klik bahasa Inggris. Soal ujiannya normal. Oke, kebetulan di bank soal ada 3, maka munculnya 3. Kalau bank soalnya banyak, ya muncul banyak, tergantung kita mau kasih soal berapa butir. Nah, kalau sudah, kita submit. Nah, oke, kita cek lagi quiz. Nah, ini bahasa Inggris. Terus teori juruan multimedia untuk kelas 12, deskripsi, durasi menit, start time, ending time, persen 55. Allow to view answer, no. Nah, ini untuk teori kejuruan multimedia hanya untuk kelas multimedia, maka saya centang 12 multimedia saja. Itu capture photo, no. Kemudian kategori ini teori kejuruan multimedia normal. Nah, untuk teori kejuruan multimedia bang soalnya ada 7, tapi kita ujikan hanya 5. Seperti itu. Kalau sudah, klik submit quiz. Oke, kita lihat. Oke, baik, kita uji untuk Kartono Multimedia 1001. Passwordnya sesuai kita import tadi adalah siswa. Kita logout dulu. 1001, passwordnya siswa. Nah, ini contoh siswa mengerjakan soal. Login. Nah, seperti ini. Dia sebagai Kartono. Nah, ketika dia mau mengerjakan, tinggal klik, kemudian teori kejuruan multimedia dan bahasa Inggris. Kalau mau mengerjakan, klik attempt. Sedangkan misalkan yang pemasaran, siswa login, ketika klik quiz, maka dia hanya bahasa Inggris saja, karena yang kita ujikan tadi kita sediakan adalah hanya bahasa Inggris. Oke, kita lihat, kita cek user 1002, siapa ini? Dewi melakukan mengerjakan soal attempt, kemudian baru start. Oke, sehingga ketika Dewi mengerjakan soal akan diacak sendiri. Tadinya ini soal nomor 3 di bank soal, namun dia di sini nomor berapa? Nomor 1. Nah, ini mirip sekali dengan CBT yang di CBT ujian nasional, karena kita bisa ngeklik di sini juga ada itu ya, ada kotaknya itu. Soal nomor 2 review letter, warnanya kuning, lihat nanti. Jadi seperti member mirip ujian nasional. Kita jawab seperti ini misalkan. Save, next. Nah, kalau sudah jawab, dia warnanya hijau. Kalau audio kita lihat, nah seperti ini, dia audionya jalan.
misalkan seperti ini. Oke. Nah, ketika diklik pun dia sudah bisa langsung hijau. Ketika review letter dia kuning. Nah, seperti ini. Submit. Apakah Anda mau mensubmit? Ya, kalau sudah begini berarti sudah selesai. Dan dia bisa lihat resultnya. Dia ternyata satu yang benar. Resultnya fail. Ketika mau mengerjakan lagi, dia nggak bisa, soalnya hanya satu kali saja. Oke. Ini siswanya sudah selesai. Kita lihat versi adminnya. Logout. Kita lihat admin atau yang satu aja mengerjakan. 1001 siswa. Ini yang multimedia tadi, dia ada dua. Saya atem yang bahasa Inggris. Start. Saya submit. Submit test. Submit quiz. Dan saya logout. Ini hasilnya berapa ini? Benar satu. Saya logout. Coba admin. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya. Bahwa Kartono dia bisa dilihat. Nah, misalkan kalau error dia dengan tidak sengaja mensubmit quiznya, ketika dia mau mengikuti ujian lagi kita bisa remove sini. Nah, dia bisa attempt lagi seperti itu. Sini ada reportnya. Misalkan kita mau ke Excel ya, kita tinggal CSV, kelas apa, jurusan apa, generate. Misalkan CSV, PDF aja, pemasaran bahasa Inggris. Nah, atau bisa kita search by nama, misalkan Kartono. Nah, dia bisa lihat. Tuh. Agar software ini dapat dijalankan melalui banyak klien, maka kita perlu men-setting jaringannya. Perlu diketahui bahwa software ini menggunakan port yang berbeda dengan yang umum. Misalkan ini dibangun dari XM, kemudian portnya 8012. Kalau localhost saja portnya 80, sedangkan ini 8012. Mengapa saya gunakan port ini? Mungkin ada sebagian yang menggunakan aplikasi yang lain, misalkan Dapodik atau yang lain menggunakan port yang sudah ditetapkan, maka kita atau Anda menggunakan software untuk membangun web, maka tidak akan terganggu software-software yang sudah ada. Oke, kita kembali untuk men-setting jaringan. Kebetulan ini menggunakan gateway 192.168.1.1. Kita lihat di sini di setting jaringannya. Nah, kita lihat bahwa IP dari komputer ini adalah 168.1.6. Anggap saja ini adalah komputer server. Dan ini gateway-nya 1.1, misalkan untuk modem internet. Oke. Nah, jaringan di dalam ruangan itu gateway-nya dan subnetnya harus sama.
dan nanti tinggal ngetikkan IP address saja. Atau komputer ini juga sudah saya setting nama komputernya adalah ujian, sehingga di klien tinggal buka browser, ketik ujian ditambah IP. Saya beri contoh, ini adalah saya menggunakan virtual. Oke, bentar. Nah, oke. Diumpamakan ini adalah klien. Kebetulan ini IP-nya berbeda. Nah, tinggal ini misalkan klien, saya buka dengan menggunakan 192.168.6.2.8012. Nah, kalau seperti ini, langsung mengakses server ini. Misalkan 1003, klik siswa passwordnya, login, nah dia juga bisa mengerjakan seperti itu. Atau bisa klik ujian 2.8012. Nah, ini juga sama saja. Nah, kita sebagai laborat atau proktor, kita bisa memberikan shortcut ini ke desktop. Shortcut ini caranya di drag and drop ke sini aja. Nah, ini langsung nanti siswa bisa langsung klik 2 kali, dia bisa langsung login. Oke, sekian, terima kasih.